Dan untuk mengetahui tanggapan para pihak atas keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, saya akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Laisa, bagaimana tanggapan para pihak baik dari pihak Peggy Setiawan maupun pihak penyidik Polda Jawa Barat atas putusan pagi hari ini? Ya, selamat siang Syaja. Memang pada hari ini, tepatnya tadi sekitar pukul setengah 10, Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini sudah membacakan putusan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana memang Hakim memutuskan bahwa permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan ini diterima. Artinya memang Hakim meminta ada beberapa poin yang diminta dalam putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Di antaranya ada memerintahkan kepada termohon yaitu Polda Jawa Barat untuk melepaskan pemohon Peggy Setiawan dari tahanan, lalu juga memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya seperti sedia kala. Selain itu juga Hakim menyatakan bahwa segala putusan dan penetapan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Dan tadi saja kami sudah sempat berbincang dengan keluarga dari Peggy Setiawan. Mereka mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada tim kuasa hukum maupun masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan selama sidang pra-peradilan ini. Rencananya juga pihak keluarga ini akan langsung menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jawa Barat dari tahanan begitu, karena memang direncanakan harus Peggy Setiawan ini berdasarkan putusan sidang ini harus segera dibebaskan begitu dari tahanan. Informasi yang kami dapatkan tadi dari keluarga Peggy Setiawan, rencananya sekitar pukul 12 siang atau selepas zuhur mereka akan mendatangi begitu Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Dan saja untuk mengetahui secara lebih jauh begitu terkait apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan maupun keluarganya, saya sudah bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Pak Tony ya. Halo, selamat siang Pak Tony. Ini tanggapannya dulu Pak terkait putusan dari Hakim Tunggal pada hari ini, seperti apa Pak terkait kasus ini? Ya, sebenarnya sudah kami duga ya, putusannya dikabulkan itu sudah kami duga karena kami ya sudah menyampaikan ke beberapa media ya beberapa hari lalu ya sebelum putusan bahwa hakim ini pasti akan melihat dua hal. Karena itu pada pokoknya sebenarnya esensi dari pra-peradilan itu sebenarnya penetapan tersangka. Karena kalau tersangkanya batal, makanya batal semuanya, masa bukan tersangka ditahan kan itu. Tersangkanya batal, pasti nggak boleh menahan, pasti haknya dipulihkan, pasti segala sesuatu yang disita segala macam itu semuanya dibatalkan. Karena itu kuncinya adalah tersangka. Nah, saya sudah duga ketika majelis hakim membacakan dasar hukum penetapan DPO dihubungkan dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 31 di mana DPO itu harus tersangka dulu, kemudian harus dipanggil 3 kali ya. Ternyata penyidik tidak mampu membuktikan ya penetapan tersangka sebelum DPO, sebelum 2015, sebelum 15 September 2016. Nah, kemudian tidak mampu membuktikan surat panggilan-panggilan sebelum DPO sehingga DPO dinyatakan tidak sah. Ketika hakim tunggal menyatakan DPO tidak sah, kami sudah menduga, makanya kami teriak kan. Yes kan itu artinya kami sudah menduga pasti ini penetapan tersangkanya dibatalkan. Ditambah lagi penetapan tersangkanya tidak mengacu ke aturan atau keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di mana pasal dalam halaman 98-nya selain ada 2 alat bukti yang dimiliki harus diperiksa dulu calon tersangkanya atau saksinya. Penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu membuktikan bukti bahwa sudah diperiksa sebelum tersangka sebagai saksi, tidak mampu menunjukkan itu. Telaklah penyidiknya aja itu, aduh orang digaji pakai uang rakyat gue ya. Nah jadi gini, ini sudah putusannya hari ini ya sudah dinyatakan bebas, harus dibebaskan. Penyidik Polda Jawa Barat di Reskrim jangan menahan-nahan, jangan tunggu sampai besok, hari ini harus keluarkan. Iya. Berarti ini rencananya akan langsung menjemput Peggy ya Pak ya pada hari ini sekitar jam berapa? Rencananya akan seperti apa nanti Pak? Iya, nanti bentar lagi ya. Kami mau datang ke Polda menjemput Peggy. Tidak mau alasan apapun terserah. Peggy harus dijemput. Peggy harus keluar. Ya. Hari ini juga ya Pak ya. Berarti ini rencananya nanti Peggy akan dibawa dulu beristirahat sini atau langsung pulang ke kediaman, atau tadi kalau kata keluarga kan akan istirahat dulu sebelum pulang kembali ya Pak ya, atau seperti apa, sudah ada rencana? Ya, wacananya mau istirahat di sini. Tapi nanti lihat situasi, kondisi Peggy bagaimana. Ya.
Kalau memang kondisi Peggy ingin kangen rumah kampung halaman mungkin ya. Hari ini sore ya setelah keluar mungkin dibawa pulang. Tapi kalau Peggy-nya masih di sini dulu, ingin di sini dulu ya sudah. Nanti lihat Peggy kondisinya seperti apa setelah bebas dari tahanan ini. Yang paling penting ya, saya minta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat ya, Pak Irjen Wiyagus. Bapak Kapolda itu orang hebat, punya integritas. Pak, kalau ingin mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Eki untuk menangkap pelaku yang sebenarnya ya, Bapak harus turun langsung, jangan percaya ke anak buah Bapak itu di Reskrimum sampai ke bawah. Ya, itu turun langsung Pak. Bapak luar biasa, kami yakin Bapak bisa, Pak. Siap, Bapak ini kan tadi salah satu hal juga memulihkan nama baik begitu ya dari Peggy. Itu apa sih Pak yang akan dilakukan oleh kuasa hukum? Ya, tadi kalau memulihkan nama baik itu sudah termuat di dalam amar putusan. Ya, jadi yang paling penting nih masyarakat biar tahu. Pertama ya, menyatakan batal ya tersangkanya itu. Kemudian yang kedua, segala tindakan penyidik ke depan setelah putusan ini itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang untuk melakukan penyidikan terhadap Peggy Setiawan klien kami. Kalau Peggy alias Peron silakan. Kan itu. Jadi tidak boleh lagi nanti melakukan penyidikan ulang ya dengan alasan ada alat bukti baru apa segala macam. Halo, apakah alat bukti yang sudah ada? Menyidik Peggy itu di dalam amar itu sudah tidak bisa lagi. Itu yang paling penting. Ketiga, memulihkan harkat dan martabat tadi yang sudah dibacakan itu kan Peggy Setiawan. Nah, ada satu yang belum tertuang dalam amar yaitu ganti kerugian. Oleh karenanya kami akan pertimbangkan dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan ya, semua rekan-rekan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan secara perdata atas ganti kerugian ya. Peggy ditahan berapa bulan, ada material. Peggy selama ditahan yang harusnya mendapatkan gaji walaupun kecil kuli bangunan, tetapi itu harus diberikan karena hilang penghasilannya gara-gara kemerdekaannya dirampas oleh penyidik yang tidak punya dasar dalam menetapkan tersangka dan menahan. Kedua, ada imaterial. Imaterial itu Peggy, waduh diumumkan, Peggy ini cenderung melakukan tindak pidana, Peggy ini pernah ditangkap kasus narkoba obat-obatan. Waduh itu menjatuhkan ini di Reskrimum. Kami akan gugat ya. Ya, Kabid Humas ya yang ngomong. Kami akan di jawaban pra peradilan juga seperti itu kan. Kami akan gugat imaterial ya, itu besarannya ya nanti kami akan pertimbangkan. Mungkin bisa miliaran itu. Siap, terima kasih banyak waktunya Bapak. Semoga lancar ke depannya ya Pak. Siap, terima kasih. Ya, saja memang itu demikian ada beberapa hal yang akan selanjutnya dilakukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan terkait putusan yang telah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada hari ini. Sementara itu saja dari pihak Polda Jawa Barat sendiri tadi sempat memberikan tanggapannya terkait putusan dari hakim yang menyatakan bahwa Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadiana ini menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi terhadap keputusan hasil pra peradilan Peggy Setiawan ini saja. Nisa, terima kasih atas laporannya langsung dari Bandung.